Pemirsa mungkin masih hangat diingatan kita tentang hebohnya rumah hantu di kawasan elit perumahan Pondok Indah beberapa waktu lalu. Rumah yang terletak di jalan utama dan strategis itu dikabarkan katanya sanggup melenyapkan seorang pedagang nasi goreng dalam sekejap. Dan seperti sulap, berita ini pun menyebar dengan cepat. Sejumlah artis yang rumahnya kebetulan memang tidak jauh dari lokasi itu, tiba-tiba saja seperti tergerak hatinya untuk menyaksikan rumah yang disebut-sebut sangat angker itu. Kata orang sih. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sore ini Anda bisa mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan kuis pada periode kali ini, menginjak usia berapakah RCTI di tahun 2002 ini. Langsung saja hubungi nomor telepon 0809 100 8080 saat ini juga. 5 pemirsa yang beruntung masing-masing akan mendapatkan 1 buah handphone dan 3 pemirsa yang beruntung lainnya akan mendapatkan masing-masing 1 buah pesawat televisi 14 inch. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Agnes Monica, Leoni dan Roger Danuarta dikabarkan tengah terlibat cinta segitiga yang cukup dramatis. Penyanyi keroncong kawakan Sundari Sukoco berhasil menamatkan studi bahasa dan seninya. Saksikan berita ini bersama sejumlah berita lain yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek dalam segmen Hangat dan Menarik. Heboh rumah hantu di kawasan perumahan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, rupanya sudah lama diketahui sejumlah artis yang tinggal tidak jauh dari rumah angker tersebut. Ajang pemilihan Putri Indonesia yang sudah berlangsung cukup lama dan berjalan dengan lancar, baru-baru ini ternyata tersandung masalah money politik. Pemirsa, baru-baru ini tersiar kabar yang cukup heboh tentang Agnes Monica, Leoni dan Roger Danuarta. Dikabarkan 3 bintang pendatang baru itu terlibat cinta segitiga yang dramatis. Cinta segitiga yang terjadi di antara mereka disebut-sebut menyebabkan hubungan pertemanan mereka kian memburuk. Lantas seperti apakah hubungan cinta segitiga Leoni, Roger Danuarta dan Agnes Monica? Pemirsa, 3 pendatang baru yang sedang naik daun, Agnes Monica, Leoni Hartanti dan Roger Danuarta, baru-baru ini dikabarkan sedang terlibat cinta segitiga yang cukup dramatis. Menurut rumors yang beredar di luar, cinta segitiga antara ketiga bintang cantik dan tampan ini mulai tercium para wartawan ketika Leoni mengadakan pesta ulang tahunnya pada tanggal 20 September yang lalu. Saat itu Roger yang memang diundang secara khusus ternyata tidak hadir di acara ulang tahun Leoni. Menurut kabar, ketidakhadiran Roger itu karena pada saat yang bersamaan, Roger dan Agnes sedang berada di lokasi syuting. Setelah Roger dan Agnes dipertemukan dalam satu sinetron, kabar yang beredar kembali menyebutkan kalau hubungan Roger dengan Leoni katanya kian merenggang. Dan kini waktu Roger justru lebih banyak bersama Agnes. Kita deket karena di lokasi syuting ya, sering ngobrol, sering discuss, kamu bagusnya begini deh, oh ya benar juga sih ini begini-gini. Jadi sering ngobrol gitu. Saya tuh orangnya kalau misalnya udah kenal sama orang dan kalau emang masih cocok ngobrol, emang kita tuh jadi akhirnya sering kontak-kontakan. Jadi nggak nggak ada yang apa ya, nggak ada yang maksudnya spesial kayak terus aku telepon terus dia telepon jadinya kita pacaran atau kayak gimana, enggak sih. Karena kita sekarang udah sibuk, aku pegang 2 sinetron dan Roger pegang 3 sinetron, jadi itu yang mungkin yang buat kita jarang ketemu gitu. Tapi ya kita bersahabat sih, masih tetap terus. Jika memang demikian, lalu sebenarnya seperti apa sih hubungan kalian saat ini? Hubungan temen emang udah dari dulu ya, more than 1 month kalau untuk temen. Terus cuman kalau mungkin lebih sering discuss, jadi kayak sering kontak-kontakan kapan? Mulai mulai kapan sih? I don't know. Enggak. Yang pasti pokoknya ya sampai sekarang sih temenannya kita maksudnya kita sering kontak-kontakan gitu ya. Tapi sering kontak-kontakan sebagai ya maksudnya emang lawan main aja gitu, teman main di satu sinetron. Sekali lagi hubungan aku dengan Roger, kita bersahabat, kita temenan baik gitu ya. Ya kita kadang-kadang telepon-teleponan untuk sekedar say hi gitu, tapi ya nggak lebih dari sahabat. Bagaimana dengan Leoni? Apakah saat ini Roger sering mengajaknya jalan berdua? Nggak ada waktu. Dulu waktu pun sebelum kita main lebih dari 1 sinetron pun kita juga udah jarang punya waktu untuk jalan gitu ya, karena kita punya kesibukan lain selain syuting sinetron, dan itu yang bikin kita tuh jarang punya waktu di luar syuting gitu. Jadi kita ketemu di tempat syuting aja.
Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Penyanyi keroncong Sundari Soekoco akhirnya berhasil menamatkan kuliah strata 1 dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Sabtu 28 September lalu, Sundari menjalani wisuda dengan didampingi sang suami dan anak-anaknya. Wisuda ini Sundari lakukan setelah selama kurang lebih 4 bulan ia berhasil menyusun skripsinya yang berjudul Keberadaan Musik dan Sejarah di Jakarta. Atas keberhasilannya meraih gelar S1 itu, lantas bagaimanakah perasaan Sundari? Akhirnya setelah kurang lebih 12 tahun saya dulu sempat wisuda juga cuma D3 ya, diploma 3. Ternyata masih bisa nerusin lagi alih program sampai S1 selesai. Setelah ini lalu apa rencana Sundari? Ada permintaan dari alma mater untuk kembali ke alma mater untuk ya menyumbangkan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik selanjutnya. Setelah tertunda-tunda menyelesaikan disertasinya untuk meraih gelar doktor bidang komunikasi, praktisi pertelevisian Ishadi SK akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil dinyatakan tim penguji Universitas Indonesia lulus sebagai doktor bidang komunikasi pada hari Sabtu 28 September lalu. Disertasi yang diajukan Ishadi SK berjudul Praktek-Praktek Diskursus di Ruang Pemberitaan RCTI, SCTV dan Indosiar, analisis kritis proses-proses produksi teks berita menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Disertasi ini pula yang akhirnya berhasil mengantarkan Ishadi SK meraih nilai fantastis yaitu cum laude. Dalam acara pengukuhan itu hadir di antaranya Haji Rosihan Anwar, Yaakob Utama, dan sejumlah selebriti lainnya. Atas keberhasilan ini, lantas bagaimanakah perasaan Ishadi SK? Lega ya, karena saya hampir 8 tahun dan bahkan tahun lalu sudah diperingatkan harus menandatangani perjanjian dengan rektor, harus selesai tahun ini bulan Agustus. Jadi buat saya akhirnya harus, karena kalau di DO kan malu, saya kan ngajar. Nanti murid saya mengatakan bapak ngajar, S3 aja di DO gitu. Setelah pengukuhan ini lalu apa saja harapan Ishadi SK ke depan? Saya merasa bahwa saya sudah mencapai sesuatu yang lama sekali saya inginkan. Heboh rumah hantu di kawasan perumahan elit Pondok Indah Jakarta ternyata mengundang reaksi sejumlah artis yang rumahnya tidak jauh dari rumah hantu tersebut. Lantas apa cerita para artis yang tinggal tidak jauh dari rumah hantu itu seputar mitos keangkeran rumah tersebut? Kita simak saja cerita mereka kepada Cek dan Dicek berikut ini. Are you a god? Pemirsa, mungkin masih hangat di ingatan kita tentang hebohnya rumah hantu di kawasan elit perumahan Pondok Indah beberapa waktu lalu. Rumah yang terletak di jalan utama dan strategis itu dikabarkan katanya sanggup melenyapkan seorang pedagang nasi goreng dalam sekejap. Dan seperti sulap, berita ini pun menyebar dengan cepat. Sejumlah artis yang rumahnya kebetulan memang tidak jauh dari lokasi itu, tiba-tiba saja seperti tergerak hatinya untuk menyaksikan rumah yang disebut-sebut sangat angker itu. Kata orang sih udah banyak yang bilang memang ini rumah emang ada hantunya gitu. Terus baru hari ini lihat sampai seheboh gini, serame begini udah 4 hari. Setiap hari Ki pulang syuting malam jam 3 pasti rame. Memang kalau misalnya siap pulang syuting atau misalnya aku habis pulang meeting malam gitu kan, memang kalau lewat situ agak-agak merinding gitu loh. Takut gitu loh. Kalau pengalamanku kayak misalnya aku kedatangan temen dari mana gitu, terus ada nganter tamu dari mana gitu ya, pas mau meeting apa, mereka pasti nanya kan, Yun lu kan di Pondok Indah Yun. Iya emang, aku bilang mana sih yang rumah hantu itu kata gitu ya. Aku pasti mau nunjukin gitu ya. Jadi pas jalan naik mobil gitu, nih rumahnya, tapi aku nggak pernah ketemu gitu loh. Kadang-kadang sering nggak ketemu gitu loh. Udah lewat sampai muter 2 kali tuh, loh kok hilang sih, kok kemana sih rumahnya gitu loh. Kadang-kadang emang suka kayak gitu. Sekedar untuk meyakinkan, apakah Kiki dan Yuyun mempercayai kalau rumah tersebut memang ada penghuninya? Sebenarnya kalau dibilang percaya juga enggak, kalau dibilang enggak juga percaya. Karena selain alam manusia, kita juga percaya ada alam gaib. Aku belum bisa ngomong, aku juga pengen lihat-lihat juga sekarang. Lantas apakah selama melintas di rumah itu, Kiki dan Yuyun pernah melihat dan merasakan kejadian-kejadian aneh? Rumah sebelahnya persis itu kan mau dijual. Aku lagi tuh ditawarin gitu kan, ya udah coba lihat ke sana gitu. Cuma agak-agak
deg-degan juga sih, ngapain sih ya? Tapi kita lihat aja deh, kita lihat karena kan sebelahnya rumah-rumah itu kan, dengar-dengar rumah-rumah gitu. Aku datang ke sana sama mami ya kan.